فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Wasailul Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, sarana kiat-kiat bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan bahagia. Dan kita masih berada pada kiat yang pertama, yaitu al-iman wal amalus salih, keimanan dan amalan salih. Yang mana barakallahu fikum beliau menyebutkan ini adalah inti akar daripada kebahagiaan yang sebenarnya dunia dan akhirat. Nah, karena dengan iman dan amalan saleh semua yang dihadapi oleh seorang hamba akan menjadi baik-baik saja. Dengan iman dan amalan saleh, barakallahu fikum, keburukan yang dihadapinya akan menjadi suatu hal yang menyenangkan. Musibah yang menimpanya akan menjadi sesuatu yang diharapkan pahalanya. Tanpa iman, tanpa amalan saleh, maka semua keburukan itu akan semakin menjadi buruk dan tidak akan mendatangkan sedikit pun daripada hal yang menyenangkan. Nah, kemudian barakallahu fikum, setelah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalil tentang ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya adalah baik untuknya. Apabila dia terkena kebaikan, maka dia bersyukur. Apabila dia terkena sesuatu yang buruk, maka dia bersabar. Hal itu tidak berlaku kecuali hanya untuk orang yang beriman. Nah, maka beliau mengatakan walihada, oleh karena itu tajidutnaini tatrukuhuma naibatun min nawaibil khair awisyar. Engkau bisa mendapatkan dua orang, dia mendapatkan suatu petaka atau suatu urusan dari urusan baik atau buruk. Fayatafawatani tafawutan 'aziman fi talaqqiha. Kedua orang tersebut nampak sangat berbeda dalam cara menghadapinya. Wadhalika bihasabi tafawutuhima fil imani wal amali salih. Yang demikian itu sesuai dengan perbedaan keduanya dalam hal iman dan amalan saleh. Sama-sama mendapatkan kenikmatan, tapi barakallahu fikum yang dilakukan dan cara menghadapi kenikmatan itu dari dua orang tadi sangat berbeda. Sama-sama mendapatkan musibah dengan model yang sama, jenis yang sama, tapi barakallahu fikum keduanya sangat berbeda dalam menyikapi musibah tadi. Dari mana? Berdasarkan iman dan amalan solehnya. Hadal mausuf bihadainil wasfain, yang satu telah bersifat dengan dua sifat ini, iman dan amalan soleh. Yatalaqqa al-khaira wasyarra bima dzakarnahu, maka dia akan menghadapi kebaikan dan keburukan dengan apa yang telah kita sebutkan. Minasyukri was-sabri wa ma yatba'uhuma, berupa bersyukur dan bersabar dan apa saja yang mengikutinya, apa saja yang menjadi pengikut-pengikut dari sabar dan syukur. Fayahdutsu lahu as-surur wal ibtihaj, sehingga dia pun mendapatkan kegembiraan dan keriangan. Wa zawalul hammi wal ghammi wal qalaq, dan hilang darinya rasa galau, kesedihan, keguncangan. Wa dhiqis sadr, hilang darinya sempitnya dada. Wa syaqa'il haya, dan juga kesengsaraan hidup. Kenapa? Dihadapi dengan sabar.
petaka musibah dihadapi dengan sabar. Wa tatimmu lahul hayatu thayyibah fi hadhihi dar. Bahkan barakallahu fikum, petaka musibah yang dia lalui dikarenakan bagusnya iman dan amalan solehnya, dia gembira dan bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada semua kondisi. Seperti yang diucapkan oleh Nabi. Kenapa barakallahu fikum? Dia yakin bahwasanya petaka yang menimpanya bukanlah petaka yang buruk, tapi itu kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah timpakan petaka baginya. Oh, ada kebaikan. Dia kena sesuatu barakallahu fikum dari hal yang buruk, dia tahu bahwa ini bukan kejelekan, sehingga hatinya tidak sempit. Tapi dia paham bahwasanya Allah gugurkan dosa. Alhamdulillah, ada lagi berdosa. Nah, sebagaimana para salaf barakallahu fikum, kalau dengar ada orang yang gibahi dia, disebut-sebut dia dengan kejelekan, dia tidak sedih, tidak sempit dadanya, tidak marah, tidak emosi, tidak cari mana itu orang. Amba mana sistem ini, usika waktu, tidak ada, utondoi. Tidak barakallahu fikum. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian salaf, begitu mendengar ada orang yang mencaci mencercanya, alhamdulillah, wahabani amalan salihan lam a'malhu. Dia telah menghadiahkan kepada saya suatu amalan yang saya tidak pernah kerjakan. Dia telah menghadiahkan kepada saya satu amalan yang saya tidak pernah kerjakan. Kenapa? Nanti dia akan dituntut, setiap ejekannya, setiap cercaannya itu adalah amalan soleh. Saya ambil dari amalan solehnya di hari kiamat. Saya barakallahu fikum, dia hadapi itu dengan cara bersyukur. Ini yang membedakan antara satu orang dengan orang lain dalam menghadapi musibah, petaka. Nah, wa tatimmu lahul hayatu thayyibah fi hadhihi dar, sehingga sempurnalah baginya kehidupan yang baik dalam kehidupan ini. Wal akhar yatalaqqal mahab bi ashar wa batar wa tughyan. Sebaliknya, orang yang lain yang tidak memiliki dua sifat tadi, iman dan amalan soleh, dia akan menghadapi, dia akan mensikapi al-mahab, hal-hal yang disenangi, bi asyar wa batat, dengan sombong dan angkuh. Punya mobil semakin angkuh, sahih, lebih tinggi hidungnya daripada kepalanya. Iya, sahih, bi asyar wa batat, dengan sombong dan angkuh, wa tughyan, dan melakukan tindakan melampaui batas. Nah, padahal orang yang sana barakallahu fikum dan iman dan soleh dikasih anugerah, dia punya mobil, dia senang, dia bahagia, dia syukuri. Tapi barakallahu fikum tidak menjadikannya menjadi orang yang sombong, angkuh, meremehkan, melecehkan orang lain, tidak. Berbeda dalam kenikmatan yang sama. Nah, fatan harifa akhlaquhu, sehingga akhlak perangainya pun menyimpang. Bahkan barakallahu fikum, sebagian orang sebelum jadi, belum ada apa-apanya, ramahnya, nyapa semua orang, pas ada mobilnya tidak pernah turun kacanya. Angkuhnya luar biasa. Ya subhanallah. Sebelumnya barakallahu fikum, waktu dia tidak punya, dia adalah orang yang tidak punya apa-apa, dia ramah kepada siapa-siapa, yang miskin, yang biasa, yang jelek, yang cantik, semua disapa. Tapi barakallahu fikum, begitu dia sudah punya, tidak ada namanya sapa. Hidungnya lebih tinggi daripada kepalanya. Ya ilaha illallah. Fatan harifa akhlaquhu, sehingga akhlaknya pun menyimpang. Wa yatalaqaha kama yatalaqaha al-bahaim, bahkan dia mensikapi kenikmatan itu sebagaimana binatang menyikapi makanan. Bil jasha'i wal hala, dengan rakus dan serakah. Kalla innal insana khuliqa halu'a idza massahul khairu idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan yang tamak. Apabila dia terkena sesuatu yang jelek, dia berkeluh kesah. Apabila dia mendapatkan sesuatu baik, dia akan menahan-nahannya, tidak mau berbagi. Nah, dia hadapi, sikapi kebaikan tersebut sebagaimana binatang menyikapi makanannya. Dikasih makan, serahkan, makan semua. Apalagi kalau sapi, barakallahu fikum, habiskan semua, nanti kalau istirahat baru goyang-goyang lagi. Pernah punya. Ulan makan semua yang bisa. Allah musta'an. Bil jasai wal hala, wa ma'adalik, bersamaan dengan itu, dengan keserakahannya,
fa innahu ghairu mustarihul qalb, dia adalah orang yang tidak tenang hatinya. Masalahnya dia was-was, tidak tenang dengan harta yang dia punya. Semakin banyak hartanya, semakin tidak nyaman hidupnya. Bagaimana nanti kalau dirampok? Bagaimana nanti hasilnya? Saya sudah kaya, sudah banyak, ini tiba-tiba terbakar. Bagaimana nanti kalau terjadi begini? Kenapa? Barakallahu fikum, karena dia mensikapi kenikmatan itu dengan keserakahan, sehingga dia tidak mau untuk kehilangan sedikit pun. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada ashabul jannatain, dua orang, tentang orang yang memiliki dua kebun. Nah, wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah, bahkan yang mengatakan saya beranggapan kayaknya tidak akan ada hari kiamat. Kenapa? Dia mau terus menikmati hasil kebunnya itu. Wa la yuridu ila rabbi la ajidanna khairan minhum munqalaba. Sekiranya saya memang dipulangkan kepada Allah, saya dapat yang lebih baik lagi di sana. Ya ilaha illallah. Seraka dunia, seraka akhirat. Bal masyaqqathu min jihatin adidah. Tapi bahkan apa yang didapatkan dari kenikmatan tersebut malah mencerai-beraikan hatinya dari banyak sisi. Dia tidak akan merasa tenang. Hatinya terpecah belah, tercabang-cabang. Masyatun min jihati khawfihi, satu cabang dari sisi rasa takutnya. Min zawali mahbubatihi, hilang nanti yang dia senangi tadi. Wa min kathratil mu'aradatin nasyati anha ghaliban, dan dia juga merasa takut karena banyaknya yang mau merenggutnya. Punya perusahaan, dia khawatir ada saingan. Ya. Banyak hal-hal yang dia khawatirkan, bagaimana nanti kalau ada perusahaan yang mulai jalan, barakallahu fikum, yang dia curigai lagi karyawan-karyawannya. Nanti kalau dia curi resepnya, nanti kalau buka sendiri cabang, bikin sendiri, ngaku-ngaku dan seterusnya. Hatinya bimbang, tidak tenang, tidak nyaman. Wa min jihatin anna an-nufusa la taqifu 'inda had, ditinjau dari sisi yang lain bahwa jiwa seseorang itu tidak bisa berhenti pada satu batasan. Law anna libni adam wadiyan min dhahabin labtagha yakuna lahu wadiyan. Kalau manusia punya satu lembah emas, dia pengen punya lebih. Orang tidak tenang, ingin berusaha. Padahal barakallahu fikum, satu lembah emas itu tidak akan habis kalau dia makan sampai mati. Tapi barakallahu fikum, dia tidak akan merasa tenang sampai pokoknya dia mau buka usaha, jangan sampai orang lain buka. Ini ada peluang bisnis baru, bagus sekali, dia buka, jangan sampai orang lain belum buka. Kenapa? Barakallahu fikum, yang namanya sadaqiyah memiliki keutamaan. Yang paling pertama biasanya lebih utama. Makanya barakallahu fikum, motor Honda Indonesia lebih laku daripada yang lain. Karena yang pertama masuk Honda. Ini dari sisi bisnis. Yang paling pertama ada keunggulannya. Demikian juga barakallahu fikum, Panasonic mesin air laku. Bahkan barakallahu fikum di sebagian daerah seperti Sumatera, semua mesin air namanya Panasonic. Sebagaimana di Jawa semua motor namanya Honda, walaupun Suzuki. Walaupun sama iya. Ambil dulu Honda. Mana Honda di sini, Suzuki ya mah. Itu Honda, bawa sini dulu Hondanya. Itu di Jawa barakallahu fikum semuanya Honda, walaupun Suzuki, Kawasaki enggak laku. Honda sih. Kenapa? Sabaqiyah yang paling pertama, sehingga dia ingin yang mencetus peluang tersebut agar dia yang pertama kali. Karena yang paling pertama yang akan memiliki kesan bagi orang-orang. Allah musta'an. Bal la tazalu mutashawwiqatan li umurin ukhra, bahkan hatinya akan terus ingin untuk mendapatkan perkara lainnya. Qad tahsulu wa qad la tahsul, bisa saja berhasil dia dapatkan, bisa saja tidak berhasil tidak dia dapatkan. Wa in hasalat 'alal farq wat taqdir fa huwa aidan qalaqun min jihatil madhkurah. Kalau sekiranya anggaplah dia berhasil mendapatkan apa yang diambisikan tadi, peluang-peluang tersebut berhasil dia kelola, maka tetap saja itu adalah sesuatu yang membuat guncang hatinya, tidak tenang dari sisi-sisi yang telah lalu penyebutannya. Khawatir bagaimana kalau terbakar, bagaimana kalau bangkrut, bagaimana kalau begini, begitu dan seterusnya. Wa yatalaqqal makari, orang yang ini begitu menghadapi hal-hal yang dibenci, maka dia akan menghadapinya biqalaqin, dengan guncang, wa jaza'in, berkeluh kesah, wa khaufin wa majarin, dengan rasa takut dan mengeluh. Fala tas'al amma yahdutsu lahu min syiqa'il hayah, sehingga tidak perlu kau tanya bagaimana yang dia rasakan dari sengsaranya hidupnya.
Kenapa dia tidak punya iman? Dia tidak melaksanakan amalan soleh begitu mendapatinya hal-hal yang dibenci. Wa minal amradil fikriyati wal asabiyah, dan juga tidak perlu kau tanya bagaimana penyakit pemikiran yang menghantuinya dan penyakit sarafnya. Berurat kepalanya, bagaimana caranya menyelesaikan itu masalah. Wa minal khawfi alladhi qad yasilu bihi ila aswa'il halat, dan juga tidak perlu kau tanyakan rasa takut yang dia rasakan yang mungkin saja sampai kepada kondisi terburuk. Wa aqba'il muz'ijat, dan perkara yang muz'ijat, yang mengkagetkan, hal yang sangatlah mengejutkan, hal yang seram yang mengejutkan. Afadha al-mu'jizat muz'ijat li'annahu la yarju thawaban. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan pahala begitu apa yang dia mendapatkan apa yang menimpa dari musibah. Wala sabra indah, dia juga tidak bersabar. Yusallihi wa yuhawwinu alaihi, yang mana kesabaran itu bisa menenangkan dan meringankan musibahnya. Wa kullu hadza musyahadun bitajrubah, dan semua yang disebutkan oleh beliau adalah sesuatu yang disaksikan berdasarkan pengalaman. Nah, orang yang memiliki iman dan amalan soleh begitu menghadapi hal yang baik, maka baik juga hasilnya. Begitu menghadapi sesuatu yang buruk, maka dia pun tidaklah semakin buruk keadaannya, melainkan dia memiliki apa yang diharapkan di sisi Allah, pahala. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa penderitaan, mereka juga rasa penderitaan seperti yang kalian rasakan. Tapi kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Nah, pahala, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Ini diharapkan bagi orang yang beriman, beramal saleh. Nah, wa mathalan wahid, satu contoh kata beliau. Baik, kita ambil besok. Beliau akan sebutkan contoh, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.